Halo sahabat hobi tani, bertemu lagi bersama saya Uus Ruhendi dalam channel hobi tani. Oke, jadi kali ini kita akan mereview kembali tanaman cabai rawit yang kita tanam tanpa pupuk dasar, dan posisinya ini lahan janda sudah 3 tahunan. Oke, jadi di sini sudah ada ya cabai orinya, bisa dilihat cabai rawit ori. Ada yang merah juga. Ini putih kalsium ya, bukan putih fungisida, jadi aman. Karena kalau ori itu kalau kekurangan kalsium itu akan rontok. Nah, jadi tanaman kita ini usianya kurang lebih di 95 hari setelah tanam. Cuman karena di bulan udah 2 bulan ini ya, itu panas banget cuacanya. Jadi tanaman cabai kita ini kekurangan air ya. Kita di sini makan yang sawah di sini itu nggak bisa ditanami lagi karena posisi airnya itu emang nggak ada sama sekali. Nah, ini juga tanaman cabai kita nasibnya sama ya, kekurangan air, jadi pertumbuhannya ini ya kayak gini gitu, jadi nggak terlalu bagus. Cuman kalau di lahan baru saya yakin ini tanaman cabai ori ini bisa nyampe sekitar 2 meteran lebih lah, 1,5 meter sampai 2 meteran. Kalau melihat sekarang aja kita di lahan yang janda, yang jelek, tidak ada pupuk dasarnya, lahan bekas lah pokoknya. Ini alhamdulillah pertumbuhannya masih bagus. Cuman karena ini banyak penyulaman, dan posisinya waktu itu ketutup sama jagung manis dan kacang panjang, jadi si pertumbuhannya itu jadi beda-beda gitu. Ada yang sudah panen, ada yang masih fase pertumbuhan, ada yang baru keluar bunga. Nah, seperti yang di sana itu baru keluar bunga ya. Cuman yang ini karena mungkin tidak ada kemarin pas tanaman jagungnya itu yang sebelah sini itu terkena sinar matahari full, jadi yang ini sudah masuki masa panen. Jadi kenapa sih cabai ori itu lebih banyak diminati oleh pasar, harganya lebih tinggi? Jadi ternyata si cabainya ini bisa dilihat teman-teman. Ini kita bikin fokus dulu ya, bentar. Nah, jadi cabai ori ini itu si tekstur ininya itu lebih keras ya, lebih padat, dan katanya si rasanya juga lebih pedas. Selain itu di daya simpannya ini lebih lama ya. Kalau cabai ori ini beda dengan cabai jenis yang lainnya, dan ukurannya itu tidak terlalu besar. Untuk produktivitas ini menurut saya produktivitasnya bagus ya kalau untuk tanaman yang pemberian pupuknya maksimal. Cuman karena kita ini pemberian pupuknya kita cuma ngandelin Ponska untuk pengocorannya cuman 3 kali, dan sistem tabur di umur 70 hari setelah tanam itu 1 kali. Jadi kita nggak melakukan pemupukan yang sultan ya, seperti biasa. Kalau waktu itu kan kita pemupukannya itu sultan semua, cuman karena ini lahannya lahan bekas, jadi kita pemupukan seala kadarnya aja. Jadi kita pengen tahu. Terus ini kita tidak menggunakan plastik mulsa juga, karena kalau misalkan musim hujan di sini itu kebanyakannya itu tanamannya itu layu ya, karena over dari atas itu air ke bawah itu jadi menggenang gitu. Kita khawatir juga, makanya kita nggak pakai mulsa, plastik mulsa itu. Nah, untuk penggunaan pestisidanya kita lebih difokuskan untuk menanggulangi keriting, yaitu di abamectin untuk menanggulangi keritingnya. Untuk lalat buahnya kita bisa pakai bahan aksefat juga. Aksefat lumayan ampuh kalau kata saya itu, karena bau banget ya untuk mengendalikan si lalat buah tersebut. Untuk fungisidanya kita pakai Provineb dan Mancozeb, dan kalsium juga. Untuk penyemprotan kita di 10 hari sekali ya. Aduh, ini cuacanya panas banget pemirsa. Bagaimana di tempat kalian, apakah sepanas ini?
bisa dilihat sampai kekeringan ini si tanah itu, saking panasnya. Ini baru pertama kali juga kita tanam cabai rawit ya, soalnya kita kebanyakannya tanamnya di cabai besar sama cabai keriting. Ini baru pertama kali, cuman di baru pertama kali ini kita bikin SOP yang semini mungkin ya, dalam artian kita mengepres biayanya semini mungkin, karena kita lebih banyak pengocoran itu menggunakan pupuk organik cair, yaitu dari kotoran kambing difermentasi. Ada kotoran kambing, ada urin kelinci, dan lain-lain. Kita pakainya di POC itu. Jadi kalau kayak sekarang kita melakukan proses penyiraman, hari ini tadi kita lakukan proses penyiraman sedikit ya. Ini bisa dilihat agak basah di bawahnya. Itu tadi proses penyiraman. Dan untuk hama penyakit cabai rawit ini yang saya alami itu ada 3 jenis cabai rawit penyakitnya ya dalam cabai rawit yang paling fatal. Yang pertama itu adalah di layu, bakterial layu atau orang Sunda bisa nyebutnya itu rayud. Dan untuk penyakit yang kedua itu biasanya di antraknosa atau patek. Nah, untuk antraknosa penanggulangannya kita pakai bahan aktif, azoxystrobin atau difeconazole, bisa pakai merek dagang Amistartop dan lain-lain ya. Untuk nutrisinya kita pakai nutrisi yang waktu itu Super Bobot dari produknya MSS. Kalau lihat seperti ini, kita kemarin panenan per 4 hari sekali itu kita dapat di angka 30 kilo ya untuk panen sekarang. Soalnya si tanamannya itu belum rata, masih banyak kayak di situ itu masih fase pertumbuhan. Kalau yang panen paling cuman baru sekitar di angka 40%-an yang panen itu. Kebanyakan masih pada vegetatif karena ini bekas tumpang sari. Jadi si tanaman cabainya itu kurang maksimal ya. Cuman segini juga udah bersyukur kita bisa panen. Apalagi kalau nggak ada panenan kan lebih ribet hidup. Oke, kalau misalkan mau ada yang ditanyakan silahkan. Oh iya, untuk tadi baru 2 ya, layu bakteri atau rayud, patek, dan ada juga untuk trips. Jadi ternyata kalau musim panas kayak gini tuh sering terkena trip ya, si posisi ininya itu. Cuman kalau trip itu gampang. Nah yang paling parah itu di lalat buah itu. Jadi yang 3 itu layu bakteri, penyakit 2, hama 1, layu bakteri, terus ada antraknosa atau patek, dan lalat buah. Jadi untuk penanggulangan lalat buah itu harus dihajar benar-benar ya, soalnya itu bisa mengurangi hasil panen kita. Ini tanaman cabainya kalau segini udah alhamdulillah, karena ini kita sesuai SOP yang gak terlalu banyak penggunaan pupuk kimianya juga. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Salam hobi tani, bye bye.